Hari ini berjalan dalam keselamatan. Kisahnya saya ambil dalam Markus pasal 10 ayat 17 sampai dengan 22. Pada waktu Yesus berangkat untuk meneruskan perjalanannya, datanglah seorang berlari-lari mendapatkan dia dan sambil bertelut di hadapannya, ia bertanya, "Guru yang baik, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jawab Yesus, "Mengapa kau katakan aku baik? Tak seorang pun yang baik selain daripada Allah saja. Engkau tentu mengetahui segala perintah Allah. Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta, jangan mengurangi hak orang lain. Hormatilah ayahmu dan ibumu." Lalu kata orang itu kepadanya, "Guru, semuanya itu telah kuturuti sejak masa mudaku." Tetapi Yesus memandang dia dan menaruh kasih kepadanya, lalu berkata kepadanya, "Hanya satu lagi kekuranganmu. Pergilah, jualah apa yang kau miliki, dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin. Maka engkau akan beroleh harta di sorga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku." Ayat ke-22. Mendengar perkataan itu, ia menjadi kecewa. Lalu pergi dengan sedih, sebab apa? Sebab banyak hartanya. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, cerita ini ditulis dalam Markus pasal 10 ayat 17 sampai dengan 22. Yang diberikan titel di sana adalah orang yang kaya. Dalam cerita ini juga ditulis di dalam kitab Matius, yaitu Matius pasal yang ke-19 ayat 16 sampai dengan 22. Nah, orang yang kaya di kitab Markus, di kitab Matius dikatakan orang muda yang kaya. Ya, kalau tadi di kitab Markus dikatakan ini ada orang kaya. Di kitab Matius, orang kaya ini ternyata adalah orang yang muda. Siapa yang nggak seneng muda lalu kaya? Ganteng lagi kayak Kak Theo ini ya. Senyumnya manis. Ya, pasti senang Bapak Ibu. Lalu di kitab Lukas dikatakan, ya, kalau di Markus dia orang kaya, di kitab Matius dia orang muda yang kaya, di kitab Lukas dia seorang pemimpin. Nah, di sini muda, kaya, pemimpin, siapa di sini? Pak Yusuf ya. Pak Yusuf ini ganteng, kemudian muda, kaya juga. Kalaupun Pak Yusuf nggak ngakuin, nggak, saya belum kaya, yang terserah dia lah. Ya, ini seorang yang muda, seorang yang kaya, dan seorang pemimpin. Pertama, dia memiliki masa muda. Masa muda adalah hal yang luar biasa. Tidak ada waktu yang lebih baik untuk memberikan hidup seseorang kepada Tuhan di luar waktu ini. Bung Karno pernah berkata, "Berikan saya 10 orang muda, maka saya akan goncang dunia." Kenapa? Karena masa muda ini masa yang paling maksimal. Lah kalau saudara, orang-orang muda ini, waktu memperoleh masa muda atau pada waktu masa muda, kemudian saudara salah menggunakan masa muda, rugi saudara. Dan orang muda ini yang menggunakan waktunya dengan luar biasa. Pengkhotbah 12 ayat 1 dikatakan, "Ingatlah akan penciptamu pada masa mudamu." Termasuk juga dalam meniti karir, maka orang muda ini paling semangat. Dulu waktu saya masih kerja di mana, di pabrik, wah karena badan masih oke ya, lembur terus saya. Pokoknya yang lainnya nggak kuat lembur, saya lembur karena masa muda. Kapan lagi saya menabung? Kalau selagi fisik ini masih kuat ya. Tetapi sisi yang lain juga dikatakan di dalam Pengkhotbah 12 ayat 1, selain kita ini mengejar sesuatu yang dikejar oleh orang-orang dunia karena masa muda, ingatlah juga akan penciptamu.
Kenapa? Karena sebelum tiba hari-hari yang malang dan mendekat kepada tahun-tahun yang kau katakan, tak ada kesenangan bagiku di dalamnya. Artinya sebelum meninggal, ya sebelum mati, kita harus memperhatikan. Jangan sampai masa muda menjadi masa yang sebenarnya secara rohani hancur, rugi. Kisahnya nanti di sini. Yang kedua, orang muda ini memiliki kekayaan. Tadi sudah kita baca ya, ayat yang ke-22. Pertanyaannya begini, apa salahnya memiliki uang? Tidak ada yang salah. Semua orang pengen cari uang. Tidak ada uang, tidak ada program. Kalau di gereja, tidak ada uang, bagaimana kita mau menjalankan program? Tetap kita butuh uang. Ya, uang itu sendiri tidak jahat. Tetapi ini, ketika uang menguasai Anda, nah ini yang akan muncul. Kalau gereja kita gara-gara rayap langsung harus kita renovasi. Dan gara-gara renovasi yang sebenarnya kas kita nggak banyak, saudara saya paksa ya, kita paksa untuk ayo urunan berdoa, ayo saling membantu. 100 berapa Pak Yusuf? Hampir 130 juta habis. Gara-gara rayap saudara. Nah saya mau katakan, gara-gara uang saudara bisa juga roboh iman saudara. Kalau kita nggak hati-hati. Ya, orang muda ini dia punya masa muda, dia punya uang, kaya. 1 Timotius 6 ayat 10. Karena akar segala kejahatan ialah cinta uang. Sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka. Karena memburu uanglah orang korupsi. Karena memburu uanglah orang bisa tendang temannya. Padahal itu teman mainnya. Padahal itu teman kantornya. Padahal itu ya yang sudah selama ini mensupport dia. Karena uang. Sebenarnya nggak salah dengan uang. Tapi karena cinta akan uang inilah yang jadi salah. Ini kayak rayap tadi. Merusak saudara uang ini. Kalau kita nggak hati-hati. Yang ketiga, orang muda ini punya moralitas dan agama yang baik. Apa buktinya? Orang muda ini menjalani kehidupan yang bersih dan moral. Waktu Yesus tanya, kamu ingat di hukum kan ada kata-kata jangan membunuh, jangan mencuri. Apa yang dikatakan orang muda itu? Oh, saya sudah lakukan semuanya itu pada masa mudaku, Tuhan. Artinya orang muda ini sebenarnya orang yang beragama. Bahkan di kitab Lukas tadi, dia seorang pemimpin, saudara. Orang muda, kaya, pemimpin. Dia secara moral baik ini. Saudara bisa bayangkan kalau ada orang muda seperti ini, waduh. Perhatikan bahwa Yesus tidak menegurnya ketika dia mengaku telah menaati perintah-perintah. Yesus tidak menegurnya. Yesus memujinya, bagus, ya kan? Kamu tidak mencuri, bagus. Kamu nggak korupsi, bagus. Nggak membunuh, bagus. Nggak iri hati, bagus. Nggak menginginkan harta orang lain, bagus. Yesus tidak menegurnya. Secara lahiriah, kehidupan pria ini bersih dan murni. Itu adalah hal yang luar biasa. Dan dia mempunyai posisi karena seorang pemimpin ya. Lukas mengatakan bahwa dia adalah seorang pemimpin. Lukas 18 ayat 18. Kemungkinan berarti bahwa dia adalah seorang pemimpin di sinagog. Nah, kemungkinannya menurut para peneliti Alkitab, dia adalah seorang pemimpin sinagog. Kalau zaman sekarang dia adalah sebagai seorang ketua jemaat. Atau dia ketua diakon. Atau dia ketua PA. Pokoknya pemimpin deh. Hati-hati sebagai seorang pemimpin. Ini pelajaran bagi kita. Dia adalah orang yang berpengaruh di kalangan agama lokal. Yang menarik ini, kaya, masih muda, pemimpin, dan dari setiap penampilan luar, orang muda ini adalah anak muda yang ideal. Ibu-ibu pasti pengen cari seperti ini. Iya kan? Wah, saya kalau pengen punya mantu, mantunya itu ganteng, pemimpin, punya duit, ya paling enggak sudah punya mobil, punya rumah, dan seterusnya. Ini ideal Bapak Ibu. Semua orang akan mencari ini. Dia adalah segalanya yang diinginkan seorang ibu untuk putranya.
Dia bersih, religius, rajin, moralnya juga bagus, dan dia membuat iri semua orang. Yang punya mama ini pasti, waduh, bangga banget Bapak Ibu. Lengkap, ini ideal. Lengkap. Lalu dia membawa masalahnya kepada Yesus. Dia datang kepada Yesus. Apa yang dia bawa? Dia telah menemukan bahwa masa mudanya membuatnya tidak puas. Aku punya harta, tapi masih ada ganjelan saya katanya. Aku seorang pemimpin, tapi masih ada yang menjadi pergumulan saya. Dan rupanya uangnya telah membuatnya merasa tidak terpenuhi secara kedamaiannya. Akhlaknya, hidupnya yang bersih, aktivitas keagamanya belum mampu memuaskan kerinduan jiwanya yang terdalam, yaitu kedamaian dengan Tuhan. Makanya dia mencari, dia bertanya kepada Tuhan, apa hal yang membuat saya bisa selamat katanya. Ternyata hartanya tidak membuat bahagia. Jadi dia datang dengan tergesa-gesa kepada Yesus, dia tersungkur di hadapan Tuhan, dan dia berseru kepada Kristus. Kira-kira benar nggak ini? Wah, ini benar sekali. Ya, dia datang kepada orang yang tepat. Dia jelas telah mendengar tentang Yesus dan tahu bahwa jika Yesus bisa membantunya. Yesus menjadi berita yang viral pada waktu itu Bapak Ibu. Di mana-mana berita tentang Yesus. Seorang yang senantiasa berbuat baik. Seorang yang menawarkan harapan-harapan. Orang buta sejak lahirnya diberikan harapan, ia bisa melek. Orang bisu sejak lahirnya diberikan harapan, ia bisa bicara. Orang lumpuh sejak lahir, ketika datang kepada Yesus, ia sembuhkan dan bisa lompat-lompat, ia bisa berjalan. Orang muda ini, apalagi dia pemimpin agama, pasti dia sudah mempelajari yang namanya pelajaran-pelajaran Taurat dan seterusnya. Dan dia pasti mendengar kalau seorang pemimpin itu harus update katanya. Gak mungkin berita tentang Yesus lalu dia pura-pura, saya nggak tahu tuh Yesus. Pemimpin itu pasti update, terutama yang berhubungan dengan ini. Dan Yesus menjadi jawaban, makanya dia datang kepada Yesus. Bahkan berlari, terburu-buru. Saking sungguh-sungguhnya dia bertelut. Dia datang dengan cara yang benar. Dia datang berlari karena dia tahu urgensi situasinya. Tidak ada dalam hidup ini yang mendesak seperti keselamatan kita. Inilah Bapak Ibu. Makanya kalau sudah urusan keselamatan, kita ini nggak boleh santai-santai. Kalau sudah urusan keselamatan, kita ini harus berlari cepat-cepat. Masih ingat dengan istri Lot? Apa yang dikatakan oleh Tuhan? Kamu keluar, kamu ikuti malaikat itu. Berlarilah, jangan menengok ke belakang. Urusan keselamatan jangan santai-santai, nanti aja. Ayo renungan pagi, nanti aja. Ayo renungan malam, nanti aja. Rebu malam, Sabat, nanti aja. Belajar Alkitab, nanti aja. Urusan keselamatan harus dengan sungguh-sungguh. Urgensinya ini loh, ini situasinya mendesak Bapak Ibu. Kenapa? Hidup dapat berakhir kapan saja. Dan kita harus yakin bahwa kita telah diselamatkan. Ini poinnya. Hari Kamis kita pelajari tentang kematian. Masa depan hidup seseorang, ya, mulai dari di dalam kandungan, proses kehidupannya sampai kematian, Tuhan tahu. Tuhan berdaulat. Bahkan kapan kita akan mati pun Tuhan tahu Bapak Ibu. Nah sementara kita nggak tahu akan masa depan, lalu kita santai-santai urusan keselamatan, bahaya bagi kita. Dan orang muda, seorang yang kaya, seorang pemimpin, seorang yang dielu-elukan oleh banyak ibu-ibu ini, tahu akan urgensi kehidupannya, tahu mana yang terpenting dalam hidupnya. Makanya dia datang kepada Yesus. Dia tanya kepada Yesus, Yesus apa yang harus saya lakukan supaya saya memperoleh hidup yang kekal? Dia juga berlutut. Apa maksudnya berlutut? Menunjukkan bahwa dia mengakui fakta bahwa Yesus layak untuk mendapatkan kehormatan. Berlutut ini gambaran bahwa
kita ini tidak berdaya dan ada seseorang yang lebih lebih hebat daripada kita. Ketika kita datang kepada Tuhan, kita akan datang sebagai orang-orang yang hancur, orang-orang yang sebenarnya remuk, orang-orang yang sebenarnya berlutut, orang-orang yang hancur. Yang ketiga, dia datang untuk tujuan yang benar. Pemuda ini datang kepada Yesus merenungkan masalah kekekalan, yaitu keselamatannya. Dia nggak lagi berpikir tentang masa depannya di dunia ini. Kenapa? Hartanya udah banyak. Secara kehormatan dia seorang pemimpin. Yang dia pikirkan adalah bagaimana ia yang secara dunia ini sudah ideal banget, tapi bisa selamat. Makanya dia datang kepada Yesus. Artinya tujuannya sudah benar. Saya datang kepada Yesus, tujuannya sudah benar. Saudara, ke rumah Tuhan ini tujuannya sudah benar daripada di rumah atau mungkin di luar-luar sana yang mungkin tidak jelas. Ketika saudara datang ke tempat ini, sebenarnya secara tujuan sudah benar, Bapak Ibu. Tujuannya sudah benar. Waktunya juga tepat. Kenapa? Yesaya 55 ayat 6. Carilah Tuhan selama ia berkenan ditemui. Berserulah kepadanya selama ia dekat. Akan ada waktu di mana kita sulit mencari Tuhan. Coba, kalau saudara tiba-tiba ada masalah, kemudian saudara harus ditangkap misalnya oleh aparat. Saudara bisa dekat kepada Tuhan? Yang ada adalah kita ngomel, marah-marah kepada Tuhan. Tuhan, kenapa saya? Makanya orang muda ini datang dengan waktu yang tepat. Carilah Tuhan selama ia berkenan ditemui. Selagi masih ada kesempatan, datang kepada Tuhan. Hidup ini adalah kesempatan. Selagi masih ada nafas hidup kita, adalah kesempatan kita untuk datang kepada Tuhan. Memohon petunjuk kepada Tuhan. Tuhan, saya mau selamat. Bagaimana caranya? Ini kayak orang muda tadi kan. Markus 10 ayat 17. Guru yang baik, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal? Ini pertanyaan orang muda tadi. Ada dua masalah mendasar dalam atau dengan pertanyaannya. Yang pertama, dia berpikir keselamatan adalah hadiah. Dia tampaknya berpikir bahwa jika dia bisa melakukan cukup banyak hal baik, maka Tuhan akan memberikan kehidupan kekal sebagai hadiah. Kenapa? Karena dia kan bilang, oh saya tidak mencuri, saya tidak berzina, saya tidak melakukan pelanggaran hukum-hukum yang 10 hukum itu. Makanya dia akan berpikir, oh saya pasti selamat. Saya kan orang baik. Saya sudah bantu gereja, saya sudah bantu orang miskin, saya tidak mencuri dan seterusnya, saya akan selamat. Ini masalah saudara. Masalah yang pertama. Masalah yang kedua, dia pikir keselamatan dapat diperoleh. Dengan kata lain, dia mencari keselamatan yang berorientasi dengan lakukan. Atau melakukan. Kalau sudah melakukan ini itu bisa selamat. Padahal keselamatan itu adalah kasih karunia Tuhan. Ini masalah yang dua masalah yang dihadapi orang muda tadi. Bagaimana dengan respon Yesus? Yesus menyuruhnya melakukan 3 hal. Yang pertama, jual harta miliknya dan berikan uangnya kepada orang miskin. Yang kedua, pikul salib. Dan yang ketiga, ikut Yesus. Dalam Kerinduan Segala Zaman, Ellen G. White mengatakan, Kristus membaca hati penghulu itu. Hanya satu perkara yang kurang padanya. Tetapi hal itu merupakan suatu prinsip yang penting sekali. Kekurangannya satu. Tetapi itu yang paling penting katanya. Ia memerlukan kasih Allah dalam jiwa. Kalau tidak dipenuhi, kekurangan ini akan terbukti mendatangkan bahaya baginya. Semua sifatnya akan menjadi rusak. Tidak mencuri, baik. Tidak korupsi, baik. Tidak membunuh, baik. Tidak musuhi saudara, baik. Tapi dikatakan roh nubuat, hati-hati. Hanya satu kekurangannya. Oleh memanjakan diri, sifat mementingkan diri dikuatkan. Cinta yang utama akan dirinya sendiri harus ditinggalkan agar ia dapat menerima kasih Allah. Ini masalahnya Bapak Ibu. Cinta akan dirinya sendiri. Terbukti apa nanti?
Waktu dibilang jual harta miliknya dan berikan uangnya kepada orang miskin, Yesus tidak bermaksud mengatakan bahwa keselamatan diperoleh dengan menyumbangkan harta benda kita. Oh, saya sudah bantu ini. Oh, sudah saya bantu gereja. Waktu saya di UNED tahun 2002 dan sekitar 2005, teman saya ini orang tuanya cukup lumayan karena orang tuanya salah seorang direktur rumah sakit di Jakarta. Waktu teman saya ini kesaksian, papanya itu pernah menyumbang pembangunan gereja hampir setengah M. Waktu itu tahun 2005, setengah M, 500 juta. Karena orang tuanya kepala direktur rumah sakit, salah satu direktur rumah sakit. Wah, luar biasa ya. Saudara, walaupun kita banyak nyumbang, banyak berbuat baik, itu tidak ada urusan dengan keselamatan sebenarnya. Ya, dia hanya menunjukkan akar masalah orang itu. Yesus mau tunjukkan apa sih masalahnya orang muda ini. Dia lebih, atau orang muda ini lebih mencintai uangnya daripada menginginkan Tuhan dalam hidupnya. Kok bisa? Ellen G. White, Kerinduan Segala Zaman, pasal 57, halaman 137. Kristus memberi orang ini suatu ujian. Ia memanggil dia untuk memiliki harta surga dan kebesaran duniawi. Harta surga sudah dipastikan kepadanya jika ia mau mengikuti Kristus. Tetapi diri sendiri harus diserahkan. Kemauannya harus diberikan untuk dikendalikan oleh Kristus. Ini paling sulit, saudara. Kalau saudara menjadi seorang pemimpin, kemudian saudara mau dikendalikan orang lain, bisa nggak? Oh, sulit. Sulit. Saudara mempunyai harta banyak banget, kemudian saudara mau dikendalikan oleh orang lain. Wah, mendingan mati kadang-kadang kan. Dan inilah yang terjadi orang muda tadi. Yesus mau mengendalikan hidupnya, tetapi orang muda tadi lebih mencintai akan dirinya sendiri dan hartanya. Dan yang ketiga yang suruh Yesus lakukan, jual harta, pikul salib. Oh, yang nomor 2. Salib adalah simbol kematian. Memikul salib berarti menuju kematian. Yesus berkata, jika kita menginginkan Yesus, maka kita harus mati terhadap diri sendiri. Dan ini salah satu tantangan terbesar. Mati terhadap diri sendiri. Mati terhadap diri sendiri. Kan maunya kita dipuji-puji. Maunya kita dihargai. Padahal Yesus katakan kalau kamu mau memperoleh hidup kekal, salah satunya kamu harus mikul salib. Mati terhadap diri sendiri. Bisa nggak? Perkataan Kristus sesungguhnya merupakan undangan bagi penghulu itu. Pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu akan beribadah. Yosua 24 ayat yang ke-15. Yang ketiga, mengikut Yesus. Inilah inti permasalahannya. Pemuda ini selalu mengikuti kekuasaan, gengsi, kedudukan, dan harta benda. Yesus berkata, kamu tinggalkan semuanya itu dan ikut aku. Itulah caramu mendapatkan hidup yang kekal. Dan inilah panggilan Injil. Panggilan bagi kita adalah, boleh kamu dapat segalanya di dunia ini. Jabatan, kemudian harta, kemudian kehormatan, dan apapun. Tapi yang paling penting adalah ikut aku. Menerima Yesus. Masalahnya kalau kita terima Yesus itu tantangannya makin berat. Tadi dikatakan harus pikul salib, ya kan? Kemudian ya segalanya harus Yesus, segalanya harus Yesus. Dan inilah tantangan daripada orang muda tadi. Lalu dikatakan ia menyesal. Kerinduan Segala Zaman pasal 57 halaman 138. Ia menyesal melihat adanya syarat seperti itu. Ia menghendaki hidup kekal, tetapi ia tidak rela berkorban. Harga hidup kekal tampaknya terlampau besar. Sebab itu ia pun pergilah dengan duka cita karena ia berharta banyak. Karena uangnya banyak. Kalau misalnya kita pas jadi kepala desa, lalu datang surat tugas, Pak, Bapak pergi ke Papua. Loh, ada apa? Oh, ini wajib militer misalnya. Kira-kira nyesal nggak jadi kepala desa? Waduh, mikir-mikir kan? Aduh, ke Papua lagi. Nanti balik-balik tugas wajib militer dari Papua. Ya kalau masih menjadi kepala desa. Ya syukur-syukur kalau naik levelnya jadi camat. Cari camat.
Tapi kalau ternyata malah mati di sana, ya kan? Inilah yang menjadi pergumulan daripada orang muda ini. Ia sedih. Ia meninggalkan Tuhan karena hartanya banyak. Pengakuannya bahwa ia telah memelihara hukum Allah adalah suatu penipuan. Ini tulisan Ron Huat. Ia menunjukkan bahwa kekayaan merupakan ilahnya. Ia mengasihi pemberian Allah lebih daripada ia mengasihi pemberi. Lihat. Jadi kalau kita lebih mengasihi apa yang kita miliki daripada lebih mengasihi Allah, kita sama seperti orang muda tadi. Kita harus mengasihi Tuhan lebih daripada rumah kita, lebih daripada mobil kita, lebih daripada pekerjaan kita, lebih daripada status kita, lebih daripada anak-anak kita. Itu syaratnya. Kalau kita mau hidup yang kekal. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Yesaya 45 ayat 22. Berpalinglah kepadaku dan biarkanlah dirimu diselamatkan. Hai ujung-ujung bumi. Sebab akulah Allah dan tidak ada yang lain. Tuntutan Injil sangat jelas. Kita harus meninggalkan dosa-dosa kita melalui pertobatan sejati dan menerima Yesus Kristus sebagai juru selamat dengan iman kita. Apa yang dunia perlu hanyalah Yesus. Ya, inilah yang dunia perlu. Hanya Yesus sebenarnya yang diperlukan oleh kita. Bagi Tuhan, gampang untuk memberikan yang terbaik untuk saudara. Tapi bagi kita, rasanya sulit untuk kita datang kepada Yesus. Padahal itulah syarat keselamatan itu. Roma 10 ayat 9. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Percaya kepada Yesus, terima Yesus, ikut Yesus, jaminan keselamatan didapatkan. Orang kaya dan keputusannya. Apa yang diputuskan oleh orang kaya tadi? Dia membuat keputusan duniawi. Dia memilih miliknya daripada memilih Yesus. Dia mencintai uangnya lebih daripada dia ingin diselamatkan. Markus 8 ayat 36 sampai dengan 37. Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia tetapi ia kehilangan nyawanya? Karena apakah yang dapat diberikannya sebagai ganti nyawanya? Ada seorang bernama Vladimir Ilrich Ulyanov. Atau kita lebih mengenal orang ini Lenin. Adalah seorang tokoh revolusioner komunis. Seorang politikus dan teoretikus politik berkebangsaan Rusia atau zaman dulu Uni Soviet. Jadi kalau komunis berkembang di Rusia, di China, bahkan awal-awal di India dan hampir di seluruh dunia, termasuk juga di Indonesia, awal mulanya seorang yang bernama Lenin ini. Dengan doktrinnya, dengan motivatornya, dengan berbagai pandangan-pandangannya. Pada saat bertemu dengan sekelompok kecil orang-orang di London pada awal 1900-an, Lenin menuliskan 4 total untuk memunculkan suatu gerakan yang militan. Kalau kita mau menjadi bagian dari satu kelompok, maka harus ada 4 gerakan yang militan. Yang pertama, penerimaan total terhadap tujuan. Kalau saya mau menjadi orang Kristen, jadilah orang Kristen yang total. Yang kedua, dedikasi total kepada tujuan. Kalau saya sudah menjadi orang Kristen, tetaplah menjadi orang Kristen yang total. Mau badai silih berganti, mau masalah terus berganti, saya tetap menjadi orang Kristen. Yang ketiga, disiplin total dalam tujuan. Kalau saya mau menatap akan kehidupan kekal, walaupun diiming-imingi dengan harta, diiming-imingi dengan jabatan, diiming-imingi dengan berbagai persoalan, itu tidak akan mengubah komitmen saya di dalam memperoleh tujuan saya. Disiplin. Dan yang terakhir, tindakan total. Seluruh hidupnya harus. Makanya apa yang disampaikan oleh Lenin ini benar-benar luar biasa.
Saudara bisa bayangkan gerakan komunisme pada akhirnya melebar kemana-mana. Di Soviet, di Cina, di Indonesia hampir saja ya akan paham komunisme ini masuk dan sudah masuk, maksudnya hampir saja menguasai. Tetapi kita bersyukur karena ada Bung Karno yang bersikukuh dengan pandangan kesatuannya, Bhinneka Tunggal Ika dan Pancasilanya. Saudara-saudara yang dikasih Tuhan, yang saya mau tekankan di sini adalah kita harus total menerima Yesus. Tuhan berikan yang terbaik bagi kita hari ini. Tapi ketika Tuhan memanggil kita, ikut aku. Haruskah kita ragu-ragu? Bukankah tujuan kita yang utama adalah selamat? Bukankah tujuan yang utama adalah sorga? Seperti Lenin yang berkata, penerimaan total, dedikasi total, disiplin total, tindakan total. Biarlah itu menjadi bagian kita. Sebagai kesimpulan, yang pertama, dalam ayat 21 dikatakan, Yesus menyimpulkan dilema pemuda ini dengan kata-kata ini. Hanya satu lagi kekuranganmu. Pemuda ini memiliki segalanya, tapi yang paling penting dalam kehidupan ini, dia lupakan. Dia memiliki segalanya, tetapi dia tidak memiliki Yesus. Buktinya waktu suruh ikut Yesus, dia pergi, dia meninggalkan Yesus. Dia lebih memilih hartanya. Apakah itu menggambarkan diri kita? Kita ada uang, kita ada posisi, kita masih muda, masih cantik, masih sehat, pendidikan bagus, atau hal lain yang bisa kita sebutkan, namun masih kekurangan Yesus? Jangan melewatkan 1 menit pun tanpa dia. Hari ini adalah waktu untuk bertemu secara pribadi dengan Yesus. Yesus sedang berbicara kepada kita saat ini. Sungguh bersyukur Kak Theo memutuskan untuk menerima Yesus dalam hidupnya, menjadi ciptaan yang baru. Jangan sampai perjumpaan kita dengannya hari ini, waktu kita mendengar firman ini, lalu lewat begitu saja. Jangan menjauh dari Yesus. Datanglah kepadanya sekarang. Yesus adalah jawaban atas keselamatan kita. Tuhan memberkati kita.